wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pusat studi dakwah. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pengertian perencanaan dan definisi perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang terbatas, serta didefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meraih tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan adalah proses pemikiran yang mencakup aspek-aspek umum maupun rinci dari suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan efisien. Menurut Joel G. Seigel dan Joe K. S. HIM dalam buku yang berjudul Manajemen Kinerja di halaman 34 mendefinisikan perencanaan yaitu pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dalam dakwah adalah langkah penting untuk memastikan secara efektif. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam perencanaan. Yang pertama yakni analisis situasi. Jadi, kondisi sosial, pahami konteks masyarakat, tantangan dan kebutuhan yang ada. Kondisi spiritual, kenali pemahaman agama di kalangan audiens. Terus yang kedua yakni penetapan tujuan. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama atau memperkuat solidaritas sosial. Terus yang ketiga yaitu identifikasi sasaran. Pilih kelompok target seperti remaja, keluarga, anak-anak atau orang tua untuk memahami karakteristik dan kebutuhan mereka. Yang keempat yakni pemilihan metode, yakni tentukan metode apa yang cocok untuk disampaikan seperti ceramah atau pengajian, diskusi kelompok, media sosial dan konten digital, kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya penyusunan materi. Siapkan materi dakwah yang menarik dan sesuai dengan audiens. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan contoh yang relevan. Terus yang selanjutnya yakni jadwal dan lokasi. Tentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Pastikan waktu yang dipilih sesuai dengan jadwal audiens agar mereka dapat hadir, tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh audiens. Selanjutnya sumber daya. Identifikasi sumber daya yang diperlukan termasuk tenaga pengajar, dana, dan materi pendukung. Yang selanjutnya promosi dan sosialisasi. Gunakan berbagai saluran untuk mempromosikan kegiatan dakwah, baik melalui media sosial, poster, atau pengumuman di masjid. Yang selanjutnya yakni pelaksanaan. Laksanakan kegiatan sesuai rencana dan tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi yang berkembang. Yang selanjutnya yakni evaluasi dan tindak lanjut. Setelah kegiatan dilakukan, evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan dampak. Ambil umpan balik dari peserta untuk perbaikan di masa depan. Manajemen merupakan ilmu yang dinamis dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, terutama bagi pengelolaan platform pembelajaran digital. POAC adalah singkatan dari kata rangkaian proses planning, organizing, executing, dan controlling, atau perencanaan, pengorganisasian,
pengimplementasian dan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang menjadi rangkaian proses yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan yang dihadapkan. Dalam manajemen dakwah, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai misi dakwah secara efektif dan efisien. Perencanaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis situasi, penentuan target, audiens, serta penyusunan strategi dan metode dakwah yang sesuai. Dengan perencanaan yang baik, aktivitas dakwah dapat terarah, terukur, dan dapat mencapai dampak yang lebih luas sesuai dengan visi dan misi dakwah. Perencanaan juga membantu dalam mengantisipasi tantangan dan menyiapkan solusi untuk mengatasinya. Perencanaan juga di dalam istilah Arab dikenal sebagai takhid. Jadi, takhid merujuk kepada proses merancang dan merencanakan langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perencanaan pusat studi dakwah adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang terarah dalam pengembangan ilmu dakwah dan aplikasiannya. Berikut beberapa saya contohkan. Mungkin yang pertama itu pengembangan keilmuan dakwah. Mengembangkan kajian ilmiah terkait konsep, metode, dan strategi dakwah yang relevan dengan perubahan zaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas dakwah. Meningkatkan kualitas dan aktivitas dakwah melalui riset, pelatihan, dan pengembangan kompetensi para dai atau pendakwah. Yang selanjutnya, yang ketiga, penyebaran nilai-nilai keislaman. Memperkuat penyebaran agama Islam dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin di masyarakat luas dengan cara yang bijaksana dan damai. Sasaran perencanaan pusat studi dakwah. Jadi, biasanya sasaran pusat studi dakwah berfokus pada pengembangan ilmu, kapasitas, dan penyebaran dakwah secara efektif. Adapun sasaran dari perencanaan pusat studi dakwah yakni yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk para dai yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, pengetahuan agama, dan pemahaman konteks sosial budaya. Yang kedua yakni penyebaran nilai-nilai Islam. Membangun jaringan dakwah yang kuat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Terus selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, pengembangan media dakwah. Jadi mengoptimalkan penguasaan media digital, sosial media, dan teknologi komunikasi lainnya sebagai alat dakwah yang modern dan efisien, yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.